Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Nashwa. Di video sebelumnya kita belajar mengenai beban dan pendapatan lainnya. Di video kali ini aku akan ngejelasin mengenai pengelolaan aset. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Nah, aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung, dan bangunan. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu jenis-jenis aset. Nah, aset itu kebagi jadi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah salah satu jenis aktiva yang paling liquid. Dengan kata lain, aset tersebut adalah jenis aset yang paling mudah dan cepat untuk dikonversi menjadi uang tunai. Aset yang lancar mempunyai siklus atau perputaran serta manfaat yang relatif singkat. Lalu selanjutnya ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar dibagi menjadi 3 bagian, antara lain aset tetap merupakan aset yang mempunyai wujud atau bentuk secara fisik. Lalu yang kedua ada aset tidak berwujud, adalah aktiva yang tidak terlihat atau tidak nampak secara fisik maupun mempunyai nilai serta manfaat untuk perusahaan sendiri. Lalu yang ketiga adalah investasi jangka panjang, adalah sebuah aset yang digunakan dengan tujuan guna memperoleh pertumbuhan kekayaan. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Nah, aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung, dan bangunan. Nah, gimana sih cara pengelolaan aset tetap pada auto counting ini? Caranya, pada opening balance, kalian harus memasukkan dulu tipenya. Dengan caranya, mengklik configuration, kemudian ada manajemen. Lalu klik aset kategori. Lalu periode, berapa bulannya kita akan melakukan depreciation. Kemudian kalau ending date ini diisi sesuai dengan prediksi kita, sesuai tanggal, bulan, dan tahun, bahwa masa sebuah aset itu telah habis. Kemudian periode penyusutannya itu diisi per kapan, misalnya per bulan, atau per tahun, atau mungkin per 3 bulan. Kemudian kalian bisa mengisi depreciation date. Ini bisa based on last day of purchase period atau manual default on purchase date. Nah, biasanya menyesuaikan dengan akhir dari periode pembelian. Nah, selanjutnya itu ada depreciation method. Di sini tuh ada dua metode, ada linear dan atau garis lurus atau degresif atau saldo menerus ganda. Setelah semuanya selesai, kalian bisa langsung klik new. Aset akun itu apa sih? Misalnya bangunannya itu disesuaikan, berarti asetnya building. Nah, jika telah mengisi aset akun, kemudian ke depreciation entries-nya. Ini bisa diisi dengan beban. Depreciation-nya sesuai dengan apa? Misalnya nih, office building. Nah, ini depreciation entries-nya, akunnya itu diisi dengan depreciation building. Di sini kalian bisa mengisi aset itu atau misalnya bangunan atau alatan. Kemudian jurnalnya kalian isi seperti apa, mau diisi operasi lain-lain atau misalnya faktor pembelian itu disesuaikan. Tapi tidak apa-apa misalkan menghasilkan dengan operasi lain-lain. Selanjutnya, kalian bisa mengklik accounting, lalu di bagian manajemen ada aset, kalian bisa langsung klik saja. Nah, setelah kalian menambahkan aset name-nya itu apa, misalnya building, land, atau sebagainya, kalian bisa menginput aset kategorinya
yang tadi. Lalu diisi dengan date-nya tanggal pembelian, kemudian depreciation date-nya mau diisi dengan based on last day atau manual. Kalau based on last day berarti sesuai dengan tanggal pembelian dari aset tersebut. Nah, kalau manual, kalian mengisi depreciation-nya itu per tanggal berapa. Kemudian di gross value ini diisi sebagai tanggal pembelian dari aset tersebut berapa. Kalau salvage value ini adalah nominal yang tidak didepresiasikan gitu. Misalnya perusahaan tuh sudah mendepresiasikan atau memang nominalnya itu tidak didepresiasikan. Kayak pembelian rumah. Nah, rumah itu kan otomatis pembeliannya dengan tanah. Nominal tanah itu kan tidak dapat didepresiasikan. Jadi diisi di salvage value seperti itu. Nah, jika sudah, kalian bisa langsung klik Compute Depreciation, lalu klik Control karena untuk menghitung aset yang sudah didepresiasikan. Jika sudah, nanti akan muncul aset-aset yang akan didepresiasikan. Jadi per jurnalnya itu seperti apa? Nah, jika sudah, nanti akan muncul di item. Kemudian akan menjadi draft. Biasanya kalau menjadi draft seperti ini, kalian bisa mengklik Accounting, kemudian nanti akan muncul gitu. Jika sudah klik posting, nanti akan otomatis terdata. Nah, itu dia penjelasan mengenai pengelolaan aset pada Odoo Accounting. Sampai jumpa di video selanjutnya di video pengelolaan kartu stok. Semoga kalian paham ya mengenai video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.